Ya, puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ada sebuah video yang menurut saya di sini, ya saya harus tampilkan kepada kita teman-temannya, karena kenapa? Karena di thumbnail dan juga di judul daripada video ini sangat-sangat membuat saya tertarik, yang akhirnya eh, saya harus bagikan kepada kita dan tidak lagi berlama-lama langsung saja di sini kita akan melihat. Nah, ini dari channel YouTube-nya Yusuf PI ya. Yusuf ya Muhammad Yusuf, di mana ada sebuah judul videonya dan thumbnailnya itu menyebutkan bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim adalah pendeta goblok ya. Nah, ini dia, kita akan coba lihat saja. Nah, kita geser ya teman-teman. Nah, ini ya kita udah lihat ya. Ini dia ya, ini ya. Jadi di situ jelas kita lihat bahwa Saifuddin pendeta goblok ya. Nabi Muhammad setubuh mayat ya. Jadi akal dan otak dibuang asal bisa fitnah Nabi Muhammad. Ini dari channelnya Muhammad Yusuf ya. Oke, dan kita akan lihat saja sebenarnya apa yang dibahas oleh seorang Muhammad Yusuf di sini ya. Karena biasanya sebentar, sebentar Pak Saifuddin. Sebentar. Oke ya, kita akan dengarkan teman-temanku ya. Oh, ini dia. Nabi Muhammad itu menyetubuhi mayat Fatimah, ibunda dari menantunya. Menantu Muhammad ini namanya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, dan saya mohon maaf atas segala noise yang masuk ke dalam video ini ya. Dan saya juga memohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas thumbnailnya ya. Atas thumbnailnya saya memohon maaf untuk Anda semuanya, kepada penonton yang ada di channel saya. Thumbnailnya memang agak kasar, saya akui. Saya harus akui itu. Andaikan Saifuddin ini dia menghina saya habis-habisan, saya tidak akan bikin thumbnail seperti itu. Tetapi di sini dia memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan saya luruskan dan simaklah sampai selesai ya. Langsung saja saya putarkan videonya. Oke ya, sebelum kita lanjut dulu teman-teman, tadi katanya dia udah ngaku sendiri kalau dia udah tahu juga kalau judul dan thumbnail videonya itu memang agak kasar ya. Bukan agak kasar tapi memang kasar, tapi ya mau tidak mau katanya dia harus memberikan seperti itu karena menurut dia ya kalau misalnya Rasulullah atau rasulnya ya nabi mereka difitnah begitu ya mereka harus membela begitu ya. Sedangkan kalau mungkin apa namanya, fitnahan itu dialamatkan ke siapa nih, ke Muhammad Yusuf, bagi dia itu nggak masalah. Saya agak heran aja, ya justru kalau misalnya saya dijahatin begitu ya saya harus secara manusia sih ya saya balas aja ya kan, saya balas aja. Nah, kenapa ya? Iya, saya yang difitnah begitu ya. Tapi aneh, justru ketika Rasulullah ya atau nabinya yang difitnah dia harus melakukan pembelaan begitu teman-teman. Oke, langsung saja ya karena juga kebetulan anak saya lagi ribut ini. Oke. Pendeta Saifuddin Ibrahim, jumpa lagi dengan saudara semua. Ini tentang nekrofilia, seorang Arab zaman itu. Tapi karena ini ada dasarnya, yaitu athar, bekas ataupun hadis yang diceritakan kembali. Tentu saja saya tidak akan
banyak bercerita asal-usul hadis ini. Tidak banyak saya ceritakan. Nabi Muhammad itu menyetubuhi mayat Fatimah, ibunda dari menantunya. Menantu Muhammad ini namanya Ali bin Abi Thalib. Itu disebut nekrofilia. Ini istilah zaman sekarang, istilah kedokteran. Cerita ini mengisahkan tentang kematian ibu dari sepupu Nabi Muhammad yang bernama Ali, dan saat itu Ali sedang menangisi kematian ibunya, tetapi Nabi melakukan sesuatu yang aneh. Saya harus pakai kacamata karena tulisannya kecil. Lama matat Fatimatu ummu Ali halama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamisahu wa albasha iyyahu wa taja'a fi qabriha falamma sawwa 'alaiha at-turabu qala ba'duhum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aina sana'ta syai'an lam tadna'ahu bi ahadin qala inni albastuha qamisi litalbisa min thiyabil jannati wa attajattu ma'aha fi qabriha li ahaffafa anha min tatil qabri innaha kanat ahsanu khalqillahi sani'an ila ba'di Abi Thalib. Nah, itu Arabnya, biar saya nggak salah. Nah, saudara-saudara, apa arti hadis tadi? Ketika Fatimah ibunda Ali meninggal, turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kubur, membuka bajunya dan memakaikannya pada Fatimah yang baru meninggal tersebut, dan berbaring dengannya di dalam kubur. Berbaring itu ya maksudnya bahasa halusnya dia melakukan koitus dengan mayat itu. Setelah mereka selesai menguburkan, orang-orang bertanya mengapa ia melakukannya hingga berbaring, hingga bersetubuh di dalam kubur. Wahai Rasulullah, kami melihat Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah orang lain Anda lakukan seperti itu, gitu. Lalu Rasulullah menjawab, saya mengenakan bajuku agar ia memakai baju dari sorga, dan saya tidur menyetubuhinya untuk membebaskannya dari tekanan kubur. Ia adalah salah satu wanita terbaik dari Allah buatku setelah Abu Thalib. Saifuddin ini, Bapak Ibu semuanya, pintar mempelintir, terus dia membuang akalnya, membuang otaknya. Yang penting bisa menghujat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bacanya kagak becus, mau menjelaskan. Coba lihat teksnya. Komisi lital bisusia bal jannah wa ittaja'at ma'aha fi qabriha. Di situ wa ittaja'at, bukan wajima, bukan. Kalau jima bersetubuh, atau tanasuli juga bersetubuh, sesuai konteks gitu. Kalau wa ittaja'at berbaring bukan untuk bersetubuh. Nah, wa ittaja'at ma'aha fi qabriha, dalam kuburnya. Artinya Nabi kita ketika memasangkan gamis beliau ya kepada ibundanya Ali bin Abi Thalib, beliau di samping ibundanya tersebut berbaring agar tujuannya kubur tidak menghimpit jenazah gitu. Nah, itu yang dimaksudkan wa ittaja'at, berbaring bukan bersetubuh.
Udin ini dia membuang akalnya, sekali lagi membuang akalnya, membuang otaknya. Padahal kan di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Terus ada anak beliau Sayyidah Fatimah, ya. Terus ada kerabat-kerabat yang lain di tengah orang banyak. Kira-kira masuk akal nggak Nabi melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kubur di tengah orang banyak, dilihat orang banyak? Anda yang normal saja, suami istri, ketika ingin bersenggama pasti di dalam kamar, ya kan? Gak mungkin Anda di tengah jalan. Satu orang pun gak boleh lihat Anda bersenggama dengan istri Anda. Ya, suami istri itu. Gak boleh. Terus yang seperti ini di tengah orang banyak, di pemakaman pula, dituduh Udin Nabi kita bersetubuh dengan mayat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi sejauh arti daripada ayat ini memang kita nggak ngerti ya. Lagian juga memang bahasa Arab bukan bahasa ibu kita teman-teman ya. Tapi ya itu penjelasan dari siapa tadi Muhammad Yusuf ini. Hanya saja saya agak aneh aja kok sampai dia mengatakan kalau pendeta Saifuddin Ibrahim pendeta yang goblok hanya karena menjelaskan seperti itu. Karena bagi saya pendeta Saifuddin Ibrahim yang kita kenal selama ini adalah dia beliau ya mantan guru di pesantren Al Zaitun ya. Dan kalau saya pikir soal ilmu yang didapatkan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim semasa dia masih Muslim dibandingkan dengan seorang Muhammad Yusuf ini, ya nggak sebanding sih sebenarnya ya. Artinya ya si Muhammad Yusuf ini kan baru anak kemarin sebenarnya. Tapi masalah artinya kita nggak tahu. Tapi kalau tadi pun masih juga dikomentari soal pembacaan ayat itu oleh Saifuddin Ibrahim, mungkin kurang jelas menurut si Muhammad Yusuf ini ya saya pikir bukan yang nggak tahu ya. Sebenarnya Pak Saifuddin Ibrahim tahu lah, bahkan mungkin lebih tahu ya, lebih lebih mengerti daripada seorang Muhammad Yusuf ini. Hanya saja karena memang dia udah nggak di sana lagi ya. Yang penting dia udah baca aja ya. Yang penting ya udah ya orang mengerti terjemahan atau arti yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim walaupun ya menurut Muhammad Yusuf itu nggak benar ya semuanya ya. Ya kalian yang tahu karena saya juga nggak ngerti soal bagaimana dengan nabi yang kalian junjung itu ya. Oke teman-teman kita akan lanjut saja dulu. Buang akal ya, yang penting bisa menghujat. Jadi tuduhan ini ya Bapak Ibu dari teks Arabnya sudah saya jelaskan tidak sesuai dengan terjemahan Udin. Terjemahan yang betul sudah kita tampilkan juga ya. Terus tuduhan Udin ini juga hanyalah fitnah belaka gitu dari segi matan hadis, karena hadis itu kita pelajari ada masalah rawinya, ada masalah matannya, isi hadisnya kayak gimana gitu di tengah orang banyak kayak gitu. Coba Ibu Udin ya, Ibu Udin meninggal dunia nih, mau dikubur, datang perampok masuk ke kubur Ibu Udin, ke kubur Ibu Saifuddin ini. Perampok itu mau memperkosa jenazah Ibu Udin. Kira-kira Udin ngamuk nggak? Pasti ngamuk Saifuddinnya. Begitu juga kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tidak senonoh pada saat itu, jelas Ali bin Abi Thalib pasti ngamuk ya. Nih akal dipakai gitu. Ya kalau masalah urusan yang kayak gini ya, pelintiran-pelintiran kayak gini di Bible pun juga ada. Ya sudah saya tampilkan yang di Bible sebelum saya pamit dan saya kasih waktu 1 menit Anda untuk membacanya. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Sekali lagi saya mohon maaf atas thumbnailnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini beliau Yusuf ya menampilkan ini dari Matius ya. Oke, kita akan baca di sini. Naiklah Yesus ke atas keledai betina, seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk. Waduh, ini sih udah jelas-jelas salah teman-teman ya. Jadi inilah sebenarnya ya kenapa saya lihat selama ini Pak Saifuddin Ibrahim melakukan banyak hal yang mungkin kita tidak bisa terima, apalagi saudara-saudara kita Muslim
karena yang mengawali melakukan yang namanya fitnah itu sih, yang saya lihat adalah dari, saudara-saudara kita muslim ya, apalagi ustadz-ustadz mualaf itu. Nah, akhirnya ketika Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim melihat hal ini, ya akhirnya juga beliau kesal gitu ya, ya, dan akhirnya membalas lah istilahnya, membalas. Cuman ya saya nggak ngerti ya kenapa sampai begitunya. Bagi saya sih sebenarnya hal-hal yang seperti ini, ya mempelintir-mempelintir ayat-ayat Alkitab yang bukan kitab yang kita percaya sebenarnya nggak boleh gitu ya. Dan sama juga ini juga cemetik ya atau teguran terhadap seorang Muhammad Yusuf karena jangan salah, Anda juga seringkali melakukan penafsiran yang salah loh Muhammad Yusuf ya. Jadi Anda nggak usah lah, saya nggak pernah loh. Jujur ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, saya nggak pernah membahas soal kitab saudara ya, karena saya memang nggak ngerti. Dan sekalipun juga saya mengerti, ya saya nggak akan mengolok-olok gitu ya, karena ya udah seperti yang kalian percaya itu bahwa eh, agamaku ya kan, agamamu ya udah urusin aja begitu. Cuman saya heran aja ya, kalian itu gini lah, kalian itu yang lebih banyak kalian bahas kalau mungkin ada diskusi-diskusi kalian itu adalah Alkitabnya orang Kristen, kitab sucinya orang Kristen. Saya nggak ngerti, apa memang nggak ada lagi yang mau dibahas di Al-Quran kalian? Nah ini yang membuat saya jadi nggak ngerti kok bisa ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, kalian juga paling tidak kan udah baca Alkitab sekalipun penafsiran kalian ya itu tidak seperti apa yang sebenarnya atau yang seharusnya. Tapi paling tidak ya Alkitab ini begitu eksis lah ya untuk kalangan saudara-saudara kami Islam ini. Ya kami percaya juga bahwa eh, sekalipun ya dihina, difitnah dan sebagainya, apalagi Yesus dihina, ya kan Tuhan yang kami percaya itu dihina dan sebagainya. Kami sih tidak seperti Anda ya. Kami tidak seperti Anda mengatakan bahwasanya kalau misalnya Rasulullah yang difitnah maka kami tidak akan diam ya. Kami tentunya akan membela begitu. Saya nggak ngerti. Masa iya Rasulullah dibela ya? Seharusnya Rasulullah dong yang membela kita ya kan. Karena ya Yesus sih begitu ya, dia malah menjamin bahwa dia nggak akan membiarkan kami sampai pada akhir zaman. Bukan kami yang menyertai Yesus ya, bukan kami yang membela Yesus, tapi Yesus yang membela kami dan kami percaya itu. Kalau kami pun ada sampai sekarang semua karena kebaikan Tuhan ya, Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Ya udahlah ya, ini sih semacam bagaimana ya, balas membalas gitu ya. Tapi buat saya sih saya nggak setuju juga ya kalau misalnya hal-hal seperti ini menjadi bahan lelucon ya. Dan ya kita sebagai hamba Tuhan nggak usah lah. Yang penting kalau misalnya ada mereka-mereka yang mencoba-coba mempelintir, ya kita harus bersuara juga sih di situ. Tapi untuk mengolok-olok agama saudara kita yang berbeda agama dengan kita, bagi saya nggak usah ya. Oke, sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.